Dalam budidaya tanaman buah dalam pot atau biasa disebut tambulan pot, jika akar sudah memenuhi pot atau sudah memenuhi planter bag, kemudian mengakibatkan pertumbuhan tanaman yang berada pada pot tersebut lambat, yang berdampak pada produktivitas yang dihasilkan oleh tanaman tersebut menurun, maka tanaman tersebut perlu diremajakan lagi. Jika dalam peristilahan tambulan pot itu disebut repotting. Repotting atau pergantian pot dan medianya pada bagian bawah atau akarnya dikurangi sekitar 20 hingga 60%. Kemudian pada bagian atas, cabang, ranting, dan bagian daunnya bisa dilakukan 90%. Maka dalam proses peremajaan itu kita kembali memulai seperti menanam dari awal. Namun hanya saja untuk mendapatkan hasil lagi ataupun panen lagi itu sekitaran 2 sampai 4 bulan baru tanaman yang kita repotting atau kita remajakan itu bisa menghasilkan buah lagi. Lalu saya hari ini akan menjelaskan kepada kalian tentang estimasi pembiayaan dari repotting tanaman atau peremajaan tanaman pada tambulan pot ini. Jika kita melakukan repotting atau peremajaan tambulan pot, jika kita mengganti tambulan pot ini dengan ukuran planter bag yang sama, maka kita harus membuang bagian akar itu sekitar 60%. Dan bagian atasnya seperti ranting, daun, dan segala macamnya yang ada di bagian atas itu sekitar 90%. Sehingga kita akan ada jeda untuk mendapatkan hasil dari tanaman tersebut sekitar 3 sampai 4 bulan kemudian baru mendapatkan hasil lagi. Itu pun jika dalam perlakuan terhadap tanaman tersebut maksimal. Namun jika kita mengganti planter bag ini dengan ukuran yang 2 kali lebih besar, maka kemungkinan besar tidak mengurangi akar pada bagian sini, dan untuk bagian atasnya hanya dibuang sekitar 20%-an saja. Nah, cara itu lebih efektif karena kemungkinan untuk jeda panen lebih sedikit. Dalam artian kita tidak ada jeda panen, hanya saja mengalami penurunan dalam penghasilan dari buah yang kita panen. Maka saya akan menjelaskan estimasi pembiayaannya untuk yang kedua saja, karena itu cara yang sangat efektif. Yang pertama kita pembiayaan dari planter bag-nya sendiri. Nah, planter bag-nya sendiri jika sampai ke tempat saya di Kalimantan ini untuk 200 tanaman berarti kurang lebihnya 10 kodi. Nah, 10 kodi itu satu kodinya sampai ke sini adalah 750.000. Jika dikalikan 10 maka 7,5 juta. Untuk media tanam seperti pupuk, tanah, subur, dan tenaga pekerja kurang lebihnya 7,5 juta juga. Karena tanaman yang saya miliki sudah berukuran besar, maka dalam proses pergantian otomatis akan lama. Nah, berarti total pembiayaan keseluruhan adalah 7,5 juta tambah 7,5 juta jadi 15 juta rupiah. Dan itu akan mengalami penurunan hasil, yang biasanya saya mendapatkan hasil sekitar 300 kg per 10 hari, maka kemungkinan besar bisa menurun, hanya mendapatkan sekitar 10 atau 100 kg per 10 hari. Walaupun dalam beberapa bulan ke depan akan pulih kembali. Namun itu tadi, estimasi pembiayaannya sekitar 15 juta rupiah. Oleh sebab itu saya mengganti repotting tersebut dengan cara menambahkan tanah di bagian
sekitar tanaman ini dan menyobek-sobeknya agar akar yang ada dalam planter bag ini keluar. Nah, saya beri nama cara ini adalah semi tambulampot, yang mana tanaman tersebut masih di dalam pot namun akarnya juga bisa keluar ke bagian tanah di sekitarnya. Lalu mengapa saya memilih cara ini atau cara tambulampot semi grounding ini? Karena pembiayaannya jauh lebih rendah dari jika saya melakukan repotting atau pergantian pot atau pergantian planter bag. Saya sedikit akan mengestimasikan pembiayaannya untuk menaikkan tanah dari sebelahnya ke tambulampot ini setelah disobek ya. Nah, itu hanya memakan waktu 5 hari kerja. Jika dikalikan 150, maka tenaga pekerja itu kurang lebihnya Rp750.000. Kemudian saya akan menabur kapur dan kemudian SP36 dan terakhir adalah kompos jika akarnya sudah keluar. Maka estimasi pembiayaannya kurang lebih Rp2 juta untuk 200 tanaman. Jika di total keseluruhan maka hanya Rp2.750.000. Hanya sekian persen dari jika saya melakukan repotting yang Rp15 juta tadi. Maka cara ini adalah cara efektif yang saya anggap lebih baik daripada saya harus melakukan repotting. Lalu seperti pertanyaan dari Bapak Muhammad Zulkifli, mengapa kalau begitu tidak dari awal saja grounding? Nah, saya akan perlihatkan kepada Bapak Muhammad Zulkifli bahwa tempat saya adalah daerah dataran rendah, Pak. Yang mana ini adalah air tanah. Dan ini bagian ini ke bawah itu tingkat keasamannya sangat tinggi. Ini belum ditambah lagi dengan resapan air pasang yang kemungkinan akan segini. Belum lagi ditambah dengan air hujan, maka kemungkinan besar segini, Kak. Maka jika dilakukan grounding dari awal, pertumbuhannya tidak akan sebagus ini. Jika Bapak tidak percaya, saya sudah melakukan grounding 3 tahun lalu. Kalau begitu ayo saya ajak ke tempatnya. Nah, ini adalah tanaman yang saya tanam dengan sistem grounding 3 tahun lalu. Pertumbuhannya hanya separuh dari besar tanaman buah dalam pot yang saya miliki yang hanya berusia 2 tahun. Nah, jika di bulan 9 sampai bulan 2 karena seringnya hujan dan air pasang, maka tanaman ini terendam. Walaupun ini kalian lihat bahwa gundukannya sudah sangat tinggi, sudah sekitar 50 cm. Ini masih pupuknya ini bukan luar biasa banyaknya. Pembiayaannya jauh lebih besar jika saya harus memperbaiki ini ataupun mengurusi ini, karena setiap kali bulan 9 maka terjadinya erupsi, yang mana pupuk-pupuk yang sudah saya tabur di sini ikut air, sehingga pembiayaannya jauh bisa 3-4 kali lipat dari yang saya tanam di pot. Dan lihat, daunnya selalu sering seperti ini karena tingkat keasamannya memang tinggi. Ini bukan sedikit, coba kalian lihat, itu banyak. Ini ada 100 batang, kurang lebihnya 100 batang yang saya biarkan. Nah, ini adalah jenis jambu kristal dan saya biarkan, belum lagi yang ada di dalam hutan situ. Lalu mengapa saya memilih semi grounding ini daripada repotting atau pergantian pot
dari yang kecil ke lebih besar lagi. Pertama karena pembiayaan tadi yang sudah saya jelaskan, dan yang kedua saya tidak mau ada jeda panen, karena jika melakukan repotting maka akan ada jeda panen atau penurunan hasil panen. Dan dengan cara ini maka saya tidak akan mengalami penurunan hasil panen. Karena saya beritahu kalian bahwasanya di tahun 2019 harga jambu Xiaomi Pala yang kualitas A saya mampu menjualnya 35.000 dan untuk jambu kristal di harga 25.000. Dan pada tahun 2020 harga jual yang A itu 25.000 dan sedangkan jambu kristal di harga 20.000. Nah, pada tahun ini 2021 untuk yang grade A jambu Xiaomi Pala untuk jual 25 agak susah. Makanya untuk cari aman saya menjualnya untuk yang grade A itu 20.000 dan sedangkan untuk jambu kristal dari petani sekarang tahun ini sudah Rp15.000. Maka potensial sekali pada tahun depan itu akan mengalami penurunan harga lagi untuk jambu kristal, kemungkinan sekitar 12,5 atau Rp10.000. Nah, jika Xiaomi Pala memang untuk yang grade A-nya itu bisa ditahan bagus, namun juga pembiayaannya juga besar. Maka saya mengambil jalan ninja saya untuk melakukan semi grounding ini untuk meningkatkan terus produktivitas nanti sehingga pada saat tahun depan mengalami penurunan, saya sudah mengantisipasinya dengan adanya cadangan pembiayaan. Sebagai penutup saya akan menjawab lagi pertanyaan dari Muhammad Dulkifli, mengatakan bahwa apalagi medianya baru dan tidak dilakukan dulu fermentasi terlebih dahulu. Kan serem. Asal Pak Dulkifli tahu bahwa media tanam yang saya lakukan, saya tidak pernah melakukan fermentasi terlebih dahulu untuk pupuk kandangnya. Saya baru beli dari kandang, itu langsung saya aduk dengan media tanam lainnya dan masukkan ke dalam planter bag. Dan contohnya ini tanaman saya subur. Kadang begini Pak, organik adalah sesuatu hal yang baik. Namun sebenarnya poin dari berbudidaya tanaman atau berkebun itu bukan di organik, bagaimana perlakuan tanaman secara organik, tapi pemasarannya. Semua orang bisa mengedukasi bagaimana cara memperlakukan tanaman secara organik. Namun tidakkah Bapak perhatikan, tidak ada satupun dari yang mengajari cara berbudidaya secara organik ini, bagaimana cara melobi agar buah dari hasil organik itu bersertifikat. Kemudian, tidak ada yang mengajari bagaimana cara mencari relasi agar buah dari hasil organik itu bisa terjual dengan harga yang pantas. Lalu yang ketiga, jika semua petani Indonesia menanam dengan sistem organik, terutama pada petani yang menanam tanaman pangan, maka percayalah, gaji UMR saat ini hanya bisa untuk membeli beras 10 hingga 20 kg saja. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya Adi Sulaksono. Sampai jumpa.